Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Kusumawardani dari Prodi Akuntansi Universitas Mercubuana, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil studi kasus observasi lapangan online terhadap pelaku ekonomi rakyat kecil dengan judul Pedagang Kecil dengan Tekad Besar. Berikut merupakan latar belakang pelaku ekonomi. Ibu Supriyati atau yang lebih akrab dipanggil dengan sapaan Ibu Upi adalah seorang penjual ikan di Pasar Jambon sejak masa pandemi COVID-19 ini. Ibu Upi bertempat tinggal di Jambon, RT 5, RW 23, Kelurahan Trihanggo, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman. Ibu Upi berjualan ikan untuk mengisi waktu dan menambah penghasilan. Suami beliau merupakan seorang karyawan swasta di suatu perusahaan. Beliau mempunyai 2 anak. Anak pertama berusia 20 tahun bekerja sebagai karyawan swasta dan sedang menempuh pendidikan S1. Sedangkan anak beliau yang kedua masih berusia 11 tahun yang bersekolah di salah satu sekolah dasar negeri tidak jauh dari rumahnya. Sebelum berjualan ikan, beliau bekerja di sebuah konveksi baju pabrik, restoran, dan seragam. Konveksi baju tersebut milik kakak ipar dari Ibu Upi. Namun, karena pandemi COVID-19, beberapa karyawan diliburkan sementara. Hanya berangkat saat disuruh jika ada pesanan. Ibu Upi pada dasarnya suka berjualan, karena keturunan dari orang tuanya yang seorang pedagang sayur dan ketiga saudara kandungnya juga seorang pedagang sayur warung kelontong. Awal mula memulai usaha. Pada awalnya, Ibu Upi hanya mencoba untuk berjualan ikan dengan cara menawarkan via WhatsApp sampai beliau berkeliling dari rumah ke rumah, hingga ke kampung tetangga. Karena dirasa menguras tenaga, Ibu Upi memilih untuk berjualan di Pasar Jambon. Ibu Upi berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor dengan keranjang yang berisi ikan. Beliau berangkat ke Pasar Jambon sekitar pukul 6 pagi. Setelah menyiapkan sarapan untuk suami dan anaknya, Ibu Upi berjualan ikan seperti lele, nila, tuna, kembung, dan lain-lain. Beliau juga menjual seafood seperti cumi, udang, dan kerang. Setiap pagi sebelum ke pasar, Ibu Upi harus terlebih dahulu ke pemasok ikan dan seafood yang akan dijualnya. Tetapi untuk ikan lele, beliau sudah mempunyai kolam kecil di belakang rumahnya. Pemasok datang ke rumah Ibu Upi setiap hari Minggu untuk mengantar ikan lele. Pada awal berjualan, Ibu Upi hanya meminta untuk diantar 10 kilo setiap minggunya. Namun sekarang sudah bertambah jumlahnya seiring bertambahnya peminat. Ibu Upi mengambil keuntungan Rp3.000 sampai Rp5.000 dari harga beli dari pemasok. Harga jual Ibu Upi sudah di bawah pedagang lain, tetapi beliau juga tetap mendapatkan untung. Ibu Upi berusaha mencari pemasok yang harganya murah dengan kualitas yang baik. Mulai menekuni usaha. Ibu Upi berniat menekuni perjualan ikan ini hingga beliau membeli peralatan yang mendukung jualannya. Minggu lalu, Ibu Upi membeli timbangan dan freezer box untuk menyimpan ikan atau seafoodnya. Minggu ini, Ibu Upi akan membeli payung untuk berjualan karena saat ini sudah mulai musim penghujan. Dengan modal yang sudah dikeluarkan, beliau berharap semoga setiap harinya dagangannya laris agar cepat balik modalnya. Berikut merupakan gagasan permasalahan yang saya temui dari studi kasus lapangan online ini. Dari sudut pandang ekonomi, permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Upi yaitu bagaimana menjalankan usahanya sebagai penjual ikan di pasar agar memperoleh penghasilan maksimal dan bagaimana untuk mengelola penghasilan yang diperoleh untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari. Sesuai dengan prinsip ekonomi, bagaimana seseorang dengan mendayagunakan segala sumber yang ada untuk memperoleh manfaat ekonomi yang sebesar-besarnya, mengingat bahwa kebutuhan setiap manusia tidak terbatas. Usaha yang sangat keras perlu dilakukan oleh Ibu Upi yang merupakan pelaku ekonomi. Sebenarnya, Ibu Upi telah melakukan usaha-usaha ekonomi melalui kegiatan berjualan ikan di pasar. Di pasar merupakan tempat bertemunya pembeli dan penjual atau tempat terjadinya keseimbangan harga. Strategi yang dipilih oleh Ibu Upi untuk berjualan di pasar merupakan strategi yang sangat tepat. Karena dilihat dari peluang para pembeli di pasar akan jauh lebih banyak daripada hanya sekedar berjualan keliling saja.
Akan tetapi, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berjualan di pasar yaitu bagaimana menentukan harga jual dari produk ke konsumen. Jangan sampai produk yang kita jual terlalu mahal. Apalagi misalnya terdapat beberapa pedagang yang berjualan produk yang sama dengan produk yang ditawarkan. Harga yang terlalu murah juga akan dapat merusak keseimbangan harga pasar, sehingga akan berpengaruh terhadap harga-harga produk lain di pasar tersebut. Perlu diperhatikan untung yang ingin diperoleh berdasarkan harga beli. Selain itu, karena Ibu Upi berjualan menggunakan sepeda motor untuk berangkat dari rumah ke pasar, juga harus dipertimbangkan biaya bahan bakar dan pemeliharaan sepeda motor, karena digunakan untuk mengangkut keranjang yang cukup besar. Segala aspek yang berkaitan dengan produksi dan distribusi harus diperhatikan oleh Ibu Upi dalam menentukan harga jual produknya di pasar. Berikut adalah solusi permasalahan yang dapat saya berikan untuk pelaku usaha. Sebagai usaha yang sudah cukup ditekuni oleh Ibu Upi untuk memperoleh penghasilan yang bisa untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, penulis memberikan beberapa solusi dari permasalahan tersebut, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perlu dilakukan pengembangan usaha ini oleh Ibu Upi, baik dari segi kuantitas produk yang ditawarkan maupun skala pemasaran. Modal mempunyai peranan penting untuk menyelesaikan permasalahan ini. Yang kedua, sumber daya manusia harus benar-benar dimanfaatkan oleh Ibu Upi. Seperti pada pemaparan masalah di atas, anak kedua Ibu Upi bisa membantu beliau berjualan di pasar, karena waktunya pagi dan anak Ibu Upi saat ini masih sekolah online, sehingga dapat membantu Ibu Upi. Dengan seperti ini, waktu akan lebih efisien digunakan daripada hanya Ibu Upi seorang diri yang mengurus usahanya ini. Itulah beberapa solusi yang penulis paparkan untuk menjawab permasalahan yang dihadapi Ibu Upi, khususnya dari sudut pandang ekonomi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.